Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengampu ilmu dakwah yakni Ibu Nur Asia MTSI, yang saya cintai dan yang saya sayangi teman-teman sekalian yang seperjuangan dalam thalab ilmi. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberi nikmat kepada kita semua, baik nikmat jasmani maupun rohani, terutama nikmat iman. Dua kalinya salawat teriring salam tak lupa limpah curahkan kepada junjungan baginda kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja saya atas nama Ilfatul Uyun dari kelompok 7 yang beranggotakan Nadia Rahmanda, Dina Saipuddin, Bagus Prasetyo Nugroho, dan Hasim Nur Salam Jailani. Langsung saja ya teman-teman sekalian. Di sini kami kelompok 7 ingin menjelaskan tentang dasar-dasar metodologi dan pendekatan dakwah. Yang pertama, pembahasannya tentang metode dakwah. Pengertian dari metode dakwah, metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos, yang artinya suatu cara yang bisa ditempuh dalam bahasa Arab, menyebutnya torikoh, yakni suatu cara yang teratur rapih dan terpikir dengan baik untuk mencapai suatu maksud. Sistem atau tekniknya berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang artinya suatu keseluruhan yang terorganisasi secara utuh yang bergerak menuju tujuan tertentu. Dalam bahasa Arab, menerjemahkan sistem dengan usrub atau manhaj. Jadi, metode dakwah ialah penyesuaian cara dengan materi sesuai dengan situasi dan kondisi objek, cocok dengan lokasi dan sikap dai untuk mencapai tujuan dakwah. Selanjutnya, jenis-jenis metode dakwah. Yang pertama, metode bi'al-hikmah. Kata hikmah dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 20 kali, baik dalam bentuk nakiroh maupun ma'rifat. Bentuk masdarnya adalah hukuman, yang diartikan secara makna aslinya ialah mencegah. Yang kedua, metode al-mau'idhah hasanah. Secara bahasa, kata mau'idhah berasal dari wa'azza ya'idzu wa'zan izzatan, yang berarti nasihat, bimbingan, pendidikan, dan peringatan. Sedangkan hasanah merupakan kebalikan fansyayi'ah, yang artinya kebaikan lawan jenisnya adalah kejelekan. Mau'idhah hasanah tidak boleh mengandung unsur penghinaan atau membodohi orang. Sebaliknya, harus menguasai hati mad'u dengan cara menjauhi segala anggapan dan pikiran buruk tentang mad'u. Yang terakhir yaitu dengan metode ceramah. Ceramah adalah suatu teknik atau metode dakwah yang banyak diwarnai oleh karakteristik bicara seorang dai pada suatu aktivitas dakwah. Ceramah dapat pula bersifat propaganda, kampanye, berpidato retorika, khutbah, sambutan, mengajar, dan sebagainya. Istilah ceramah di zaman mutakhir ini sedang ramai-ramainya dipergunakan instansi pemerintah ataupun swasta, organisasi, baik melalui televisi, radio, maupun ceramah secara langsung. Oke teman-teman sekalian, yang kedua yaitu pembahasan tentang pendekatan dakwah. Arti dari pendekatan dakwah, kata pendekatan dakwah adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses dakwah. Umumnya, penentuan pendekatan didasarkan pada mitra dakwah dan suasana yang melingkupinya. Pendekatan dakwah dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, pendekatan sosial, yang kedua, pendekatan sosiologis. Nah, yang
ada di dalam pendekatan sosial, yang pertama, yang ada dalam pendekatan sosial yaitu mencakup pendekatan pendidikan, pendekatan budaya, pendekatan politik, dan pendekatan ekonomi. Yang kedua, dalam pendekatan sosiologis. Pendekatan ini meliputi dua aspek. Yang pertama, citra pandang dakwah terhadap manusia sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibanding dengan makhluk yang lainnya. Oleh karena itu, mereka harus dihadapi dengan pendekatan persuasif, hikmah, dan kasih sayang. Yang kedua, yang termasuk dalam pendekatan sosiologis, yaitu realita pandang dakwah terhadap manusia yang di samping memiliki beberapa kelebihan, ia juga memiliki berbagai macam kekurangan dan keterbatasan. Ia seringkali mengalami kegagalan mengomunikasikan dirinya di tengah-tengah masyarakat sehingga terbelenggu dalam lingkaran problem yang mengganggu jiwanya.